Kita akan berdoa. Segala hormat, puji syukur kami persembahkan ke hadapan Allah Bapa dalam surga dengan menyebut di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal. Kami bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan baik, kasih setia Tuhan tidak berkesudahan, dan kebaikan Tuhan sampai saat ini. Tuhan memberi kesempatan bagi kami untuk menerima firman Tuhan. Kami mohon Engkau turut bekerja melalui kuasa Roh-Mu, mengurapi hamba-Mu, menyertai dengan hikmat dan kuasa, mengurapi hati, pikiran, konsentrasi hamba-Mu. Juga hamba-Mu berdoa untuk semua yang mendapat kesempatan dengan firman Tuhan. Kami mohon Roh-Mu turut bekerja, membukakan hati, pikiran, konsentrasi, mengurapi telinga-telinga, agar dengan pertolongan Roh Tuhan, kami diberkati oleh Tuhan melalui firman yang akan kami dengar. Kami persembahkan doa ini ke hadapan Allah dalam surga, kami alaskan hanya dengan menyebut di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan, salam sejahtera dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kembali kita mendapat kemurahan Tuhan, kesempatan untuk menerima firman Tuhan. Dan pada kesempatan ini saya mau menyampaikan sebagian dari firman Tuhan ya yang masih tetap ada hubungan dengan pemberitaan firman Tuhan yang telah saya sampaikan beberapa kali yang lalu mengenai buah roh. Itulah salah satunya buah kebaikan. Kita akan baca saja ayat itu lebih dahulu. Galatia 5 ayat 22. Tapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan. Ya, di sini salah satunya itulah buah kebaikan. Ya, itu kebaikan dalam hati, kebaikan dalam pikiran, kebaikan dalam perbuatan, dan tentunya kebaikan yang Tuhan kehendaki, yang merupakan buah yang harus keluar dari kehidupan kita, itulah kebaikan yang sesuai dengan ukuran Tuhan. Sebab ada suatu kebaikan tetapi menurut ukurannya sendiri. Makanya orang merasa diri baik, mengatakan diri baik, itu karena perasaannya sendiri, karena kebaikan menurut ukurannya sendiri. Tetapi kalau kebaikan yang merupakan buah roh, tentunya ini adalah kebaikan yang menurut ukuran Tuhan, kebaikan yang dikehendaki oleh Tuhan. Sebab kalau kebaikan itu hanya menurut ukurannya sendiri, itu cenderung membawa kehidupan itu jatuh dalam kesombongan karena merasa diri baik. Ya bahkan tidak sedikit yang merasa diri lebih baik dari yang lain. Dan kita akan melihat ya suatu kebaikan yang menurut ukuran Tuhan, yang sesuai dengan kehendak Tuhan, kebaikan oleh karena kekuatan Roh Kudus yang ada dalam kehidupan kita. Kita akan baca surat 1 Petrus pasal 3, ayatnya yang ke-13. 1 Petrus 3, ayat 13. Dan siapakah yang akan berbuat jahat terhadap kamu jika kamu rajin berbuat baik? Ya, jadi melakukan suatu perbuatan baik itu memang harus rajin. Rajin berbuat baik itu tetap saja melakukan perbuatan baik, walaupun seringkali juga bisa terjadi suatu kebaikan itu
dibalas dengan kejahatan, seperti pemazmur ya dari Daud dalam pengalamannya di Mazmur pasalnya yang 38 ya. Di sana ada salah satu ayat yang mengatakan bahwa kebaikanku dibalas dengan kejahatan. Tetapi Daud ini rajin berbuat baik. Biarpun kebaikannya itu dibalas dengan kejahatan, dia tetap melakukan yang baik, tetap rajin berbuat baik. Dan salah satu contoh perbuatan baik Daud oleh karena kekuatan Roh Kudus, yaitu pada waktu menghadapi Absalom, anaknya yang sudah dikasihani, ya Absalom yang membunuh salah satu anak daripada Daud. Tetapi pada waktu dia mau kembali, Daud juga mau menerima, mau mengampuni, mau memperlakukan sebagai mana anak. Tapi Absalom ini sebagai anak yang tidak tahu diri. Setelah ada kesempatan mau mengadakan kudeta untuk merebut kekuasaan Daud sebagai raja. Ia bahkan sudah menghasut masyarakat orang Israel untuk kemudian menyatakan bahwa Absalom ini sudah menjadi raja. Dan itu pun belum cukup, tetap berupaya untuk membunuh Daud, ayahnya. Tapi oleh pertolongan Tuhan, Daud lolos dari ancaman pembunuhan itu. Juga kerajaannya tidak berhasil dikudeta oleh anaknya sendiri. Dan di saat-saat pertempuran antara pihak yang memihak Daud dengan pihak yang memihak Absalom itu, ya pertempuran tidak bisa dielakkan. Daud masih berkesan. Kalau yang lain-lain, pendukungnya Absalom itu dibunuh. Tetapi untuk Absalom sedapat mungkin jangan sampai terbunuh. Tetapi biarpun dari pihak Daud tidak membunuh Absalom, ya ayat firman Tuhan menyatakan bahwa pada waktu Absalom ini mengendarai keledainya tentunya keledai yang tangkas, yang larinya kencang, lari di bawah pohon-pohon jati. Akhirnya Absalom ini lehernya tersangkut pada dahan jati. Akhirnya matilah dia di situ. Ya, dan Daud juga menangisi kematian anaknya. Sebab kalau dia berpesan, si orang muda Absalom itu jangan sampai dibunuh. Ya, Daud ini mengharapkan Absalom itu tetap hidup. Di situ kita melihat betapa hatinya Daud itu sangat baik. Tetap mengasihi anaknya yang sudah memberontak. Saya yakin Daud tahu firman Tuhan yang menyatakan bahwa anak harus menghormati orang tua, anak harus menurut orang tua, menghormati orang tua, supaya umur panjang dan jadi baik. Nyatanya, biarpun tidak menghormati, tidak menurut, bahkan memberontak, mau melakukan kudeta, mau merebut
kedudukannya sebagai raja, Daud masih tetap bersikap baik. Daud masih tetap menghendaki akan kebaikannya Absalom. Ya, dari situ saya mendapatkan pelajaran bahwa Daud ini menjadi teladan kehidupan yang rajin berbuat baik. Sekalipun perbuatan baik itu dibalas dengan yang tidak baik. Dan kalau kita baca pada ayatnya yang ke-14, tetapi sekalipun kamu harus menderita juga karena kebenaran, kamu akan berbahagia. Sebab itu janganlah kamu takuti apa yang mereka takuti dan janganlah gentar. Nah, pada ayat 14 ini dikatakan, diteruskan ya, dirangkaikan bahwa perbuatan baik itu yaitu melakukan kebenaran. Dan kebenaran itu pastinya adalah kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus sendiri mengatakan dalam Injil Yohanes pasal 17, kuduskanlah mereka dalam kebenaran, firman-Mu adalah kebenaran. Dan kebenaran firman Tuhan ini merupakan firman yang baik. Dalam Ibrani pasalnya yang kedua, pasalnya yang ke-6, ayatnya yang ke-5, dan yang mengecap firman yang baik dari Allah dan karunia dunia yang akan datang. Jadi firman Tuhan yang merupakan kebenaran itu adalah firman yang baik. Ya, jadi dari dua ayat yang saya rangkaikan ini, melakukan kebenaran, itulah kebenaran firman Tuhan. Melakukan kebaikan, ya tentunya melakukan firman Tuhan yang baik. Tetapi pada ayat ini, terutama bagian A dikatakan, tetapi sekalipun kamu harus menderita juga karena kebenaran, itu kebenaran firman Tuhan, kamu akan berbahagia. Ya, kalau kita renungkan atau kita kembali memperhatikan pada ayatnya yang ke-13 tadi, di sana dikatakan, jika kamu rajin berbuat baik, siapa yang akan berbuat jahat kepadamu? Tetapi nyatanya, sudah berbuat baik sekalipun, melakukan perbuatan baik, melakukan firman Tuhan, firman kebenaran, firman yang baik, tetap saja bisa menderita. Ya, tentunya menderita di sini yang dimaksudkan itulah mengalami penganiayaan, mungkin melewati ejaan, oloan sebagai hamba Tuhan dalam memberitakan kebenaran firman Tuhan. Belum tentu orang yang menerima itu menerima dengan baik. Tidak sedikit yang bisa salah paham terhadap firman Tuhan. Dan biasanya kalau orang itu salah paham dalam menerima firman Tuhan, kemudian mengadakan reaksi-reaksi, mengadakan penolakan. Dan itu juga yang sudah dialami oleh Tuhan Yesus. Tetapi ayat ini kelihatannya aneh ya. Biarpun sudah melakukan yang baik, melakukan kebenaran firman Tuhan, kalau toh harus menghadapi penderitaan, tetap berbahagia. Kita lompat pembacaan ayatnya yang ke-17. Sebab lebih baik menderita karena berbuat baik, jika hal itu dikehendaki Allah, daripada menderita karena berbuat jahat. Ya, ayat ini mengatakan
Kalau menderita karena berbuat baik, itu masih lebih baik, ya jauh lebih baik daripada orang yang menderita karena berbuat kejahatan. Kalau orang melakukan kejahatan, kemudian mengalami penderitaan, saya kira itu adalah hal yang lumrah. Ya, hal yang memang biasa terjadi. Tetapi kalau sudah melakukan perbuatan yang baik, tapi nyatanya masih mengalami penderitaan, memang seringkali orang mengatakan, kok aneh, sudah berbuat baik, kok mengalami kejahatan. Dan seringkali itu dalam surat Petrus juga dikatakan, bagaikan api pencobaan yang datangnya tiba-tiba, yang datangnya tidak disangka-sangka. Ya, yang tidak diperkirakan. Kalau menurut perhitungan, karena sudah berbuat baik, pasti akan menerima kebaikan. Itu menurut perhitungan manusia, itu menurut pemikiran manusia. Tapi ini kebenaran firman Tuhan yang tidak bisa kita sangkal. Orang sudah berbuat baik sekalipun masih tetap bisa mengalami penderitaan. Dan penderitaan yang terjadi karena berbuat baik itu lebih baik daripada orang yang mengalami penderitaan karena melakukan kejahatan, karena melakukan yang tidak benar, melakukan yang tidak berkenan kepada Tuhan. Ya, nanti saya akan tunjukkan kenapa orang yang berbuat baik itu berbahagia. Itu orang yang berbuat baik kemudian mengalami penderitaan itu berbahagia, dan itu lebih baik. Dan kita akan melihat teladan daripada Tuhan Yesus sendiri. Di ayat 18, sebab juga Kristus telah mati sekali untuk segala dosa kita, Ia yang benar untuk orang-orang yang tidak benar, supaya Ia membawa kita kepada Allah. Ia yang telah dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia, tapi yang telah dibangkitkan menurut roh. Ya, inilah teladan kehidupan yang sudah melakukan perbuatan yang baik, melakukan kebenaran, telah dibunuh. Jadi penderitaan yang dialami oleh Tuhan Yesus itu tidak saja dianiaya, tidak saja disiksa, tidak saja dicemeti, tidak saja dihina, tidak saja diludahi. Walaupun itu menurut ukuran manusia, kalau itu terjadi atas manusia, sungguh-sungguh suatu penderitaan tersendiri. Tapi lebih daripada itu, Tuhan Yesus itu sampai dibunuh. Dan dibunuhnya itu dalam keadaannya sebagai manusia. Nah, karena dia itu sebelum dibunuh dianiaya, disiksa dalam keadaan manusia, dibunuh dalam keadaan sebagai manusia, tentunya bisa merasakan sakitnya, bisa merasakan penderitaannya, bisa merasakan takut. Ya, sampai pada waktu berdoa di Taman Getsemani, peluhnya menetes ke bumi bagaikan titik-titik darah. Itu menunjukkan suatu ketakutan yang luar biasa, menunjukkan suatu tekanan batin yang luar biasa. Karena memang dalam keadaannya sebagai manusia. Dan itu semua dilakukan untuk orang yang tidak benar,
Ya, dia yang benar untuk orang-orang yang tidak benar, untuk menanggung dosa kita, untuk menanggung kejahatan kita, untuk menanggung sakit penyakit kita. Ya, di ayat ini mengatakan supaya ia membawa kita kepada Allah, untuk memperdamaikan kita dengan Allah. Karena manusia berdosa itu sudah putus hubungan dengan Allah, menjadi setru Allah, jauh dari Allah. Dan begitu luar biasa kasih Allah kepada manusia yang sudah diciptakan menurut gambar dan rupa Allah, walaupun sudah jatuh dalam dosa yang menyebabkan putus hubungan dengan Allah, jauh dari Allah, Allah itu tetap mengorbankan anaknya sendiri menjadi korban pendamaian, menjadi korban pengantara. Dan yang dijadikan sebagai korban pengantara itulah manusia Yesus Kristus. Memang dialah yang mengenakan dua kodrat. Sebagai firman, dia adalah Allah. Dan kalau lahir ke dunia, firman menjadi manusia, itu dalam kodrat sebagai manusia. Dalam kodratnya sebagai Allah. Untuk itu memang yang menyebabkan bisa ada hubungan dengan Allah, dalam kodratnya sebagai manusia, yang menyebabkan bisa ada hubungan dengan manusia. Itulah yang namanya korban pengantara yang ada di tengah-tengah antara Allah dengan manusia. Dan inilah teladan yang diberikan oleh Tuhan Yesus. Di kalimat terakhir dari ayat ini mengatakan, tetapi yang telah dibangkitkan menurut roh. Nah, inilah yang dikatakan kalau menderita karena berbuat baik itu memang lebih baik daripada menderita karena berbuat jahat. Sebagaimana teladan Tuhan Yesus sebagai pribadi yang benar, ya, kudus, suci, sempurna, tapi telah dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia dan telah dibangkitkan. Ini juga menjadi teladan bagi kita untuk memberi pengharapan kepada kita. Kalau toh kita ini sudah berbuat baik dan oleh karenanya kita ini menderita, kita ini bagikan masuk dalam tanda kematian. Ya, walaupun belum mati secara tubuh, belum cabut nyawa ya, tapi penderitaan itu juga merupakan tanda kematian seperti yang dinyatakan oleh Rasul Paul dalam pelayanannya di Asia. Dia mengatakan beban yang ditanggungan atasnya begitu berat dan begitu besar sampai seolah-olah telah dijatuhi hukuman mati. Tapi hal itu terjadi supaya tidak berharap kepada diri sendiri, tapi berharap kepada Allah yang telah dan akan membangkitkan kembali. Ya, kalau kebangkitan dari kematian itu kan cuma terjadi sekali. Firman Tuhan mengatakan sekali orang itu mati dan sekali akan dibangkitkan. Tetapi kalau dikatakan akan dibangkitkan dan akan dibangkitkan kembali, itu berarti kematian dalam arti tanda kematian yang berupa penderitaan walaupun itu sudah berbuat baik. Dan tentunya itu dikatakan lebih baik karena ada pengharapan dan ada kepastian terjadinya kebangkitan, terjadinya kemenangan, dan teladannya itulah Tuhan Yesus sendiri. Dan tanda kebangkitan, bagaikan dibangkitkan dari kematian, ini sangat-sangat kita perlukan di dunia ini. Karena selagi kita di dunia, kita selalu menghadapi penderitaan,
di mana antara penderitaan dan kemenangan itu selalu silih berganti. Tetapi sasaran akhir, kalau kita ini berbuat baik, bukan saja untuk mengalami kebangkitan atau kemenangan dari penderitaan-penderitaan yang terjadi, tetapi kalau dalam Injil Yohanes pasal 5 di sana dikatakan, kita akan baca ayat 28 dan 29. Janganlah kamu heran akan hal itu, sebab saatnya akan tiba bahwa semua orang yang di dalam kuburan akan mendengar suaranya, dan mereka yang telah berbuat baik akan keluar dan bangkit untuk hidup yang kekal, tetapi mereka yang telah berbuat jahat akan bangkit untuk dihukum. Inilah tujuan tertinggi kita ini melakukan kebaikan, melakukan perbuatan baik, melakukan firman Tuhan yang baik. Pada ayat 29 ini dikatakan, dan mereka yang telah berbuat baik, tentunya telah berbuat melakukan firman Tuhan yang baik, akan keluar, ya, dibangkitkan. Dan tentunya ini juga kebangkitan yang dimaksudkan itulah kebangkitan pada kebangkitan terakhir, akan keluar dan bangkit untuk hidup yang kekal. Tetapi mereka yang telah berbuat jahat akan bangkit untuk dihukum. Ya, dari ayat-ayat yang kita sudah baca ini tentunya memberikan dorongan, memberikan kekuatan untuk kita ini tetap rajin berbuat baik. Karena kalau sudah berbuat baik, kemudian mengalami penderitaan, itu bagaikan masuk dalam tanda kematian. Dan memberi pengharapan kepada kita untuk mengalami kebangkitan, mengalami kemenangan, sebagaimana Tuhan Yesus yang telah mati dan telah dibangkitkan. Tetapi di sini memberikan pengharapan kalau kita ini tetap bertahan, rajin berbuat baik, maka pada akhirnya nanti untuk kita ini juga dibangkitkan, untuk kita ini memperoleh hidup yang kekal. Ya, Tuhan memberkati kita dengan firman yang kita telah dengar ini, memberikan kekuatan, pengharapan yang pasti. Kita akan berdoa bersyukur kepada Tuhan. Puji syukur kami persembahkan ke hadapan hadirat-Mu, ya Allah Bapa kami dalam surga, Bapa yang baik, Tuhan Yesus yang baik, Gembala yang baik, dan Engkau mau menyatakan kebaikan-Mu bagi kehidupan kami, karena Engkau yang baik, Engkau Allah yang kasih setianya tidak berkesudahan. Biar kiranya Roh-Mu mengerjakan firman yang kami dengar ini, memberikan kekuatan bagi kami, untuk kami menjadi umat-Mu yang rajin berbuat baik. Karena firman-Mu juga sudah menyatakan, di balik kami rajin berbuat baik, sekalipun perbuatan baik itu seringkali kami mengalami penderitaan. Itu merupakan tanda kematian yang memberi pengharapan kepada kami untuk dibangkitkan, untuk kami berkemenangan, untuk kami ditolong. Tetapi firman-Mu juga menjanjikan, kalau kami tetap rajin berbuat baik, maka pada hari kebangkitan nanti Tuhan akan membangkitkan kehidupan kami untuk menerima kehidupan yang kekal. Itulah tujuan kami yang terutama di dalam kami mengiring Engkau. Biar kiranya Roh-Mu tetap bekerja, mengajarkan firman, mengingatkan firman yang telah kami dengar ini. Segala hormat puji syukur kami persembahkan ke hadapan Allah Bapa dalam surga, kami persembahkan hanya dengan menyebut di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Tuhan berkati.